malahan pingin kita itu sampai ke daerah yang luar biasa, namanya daerah penilaian. Jadi penilaian itu amanat dari yang tadi namanya unsur fleksibilitas gitu ya. Unsur ketiga pada kurikulum prototipe itu fleksibilitas. Setelah sebelumnya karakter, yang kedua adalah proyek, materi esensial. Karena materi esensial itu arahnya ke proyek, maka yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini adalah daerah konten sama konteks itu kita atur. Bagaimana ngatur konteks sama konten supaya dia fleksibel, tidak berbasis materi atau KD sebetulnya, maka basisnya adalah literasi. Gitu. Nah, Bapak Ibu nggak kebayang kalau kita kagak buka materinya. Saya malah mau izin membuka materi tersebut. Nanti kalau ada daerah yang Bapak Ibu ingin bahas lagi, boleh. Ya, tapi materi ini memang penting membuka wacana kita supaya rancangan pembelajaran kita besok itu tidak usah banyak yang Bapak Ibu rubah. Hanya daerah litnum dan proyek saja. Maka sekarang kita ke litnum. Gitu ya. Kalau proyek, kita akan tetap meminta KD mana yang mengakomodasikan proyek. Kalau tidak, tidak. Kalau kita ternyata memang menginginkannya dia namanya problem based learning, ya sudah problem based learning. Gitu ya. Kalau memang dia proyek, maka kita wajib. Nah, kalau yang litnum itu berbasis semua mata pelajaran, semua KD. Mohon izin. Padahal tadi tuh saya membuka ini di awal, kenapa kita lupa ya? Nah, kita buka dulu dah. Ntar habis itu baru kita ke litnum. Maafin nih, Bapak Ibu saya membuka ini lupa. Padahal ini paling penting kalau kita sapa-sapa di awal ya. Nah, tuh dia tuh sekolahan kita. Padahal saya pengen banget kemari ya. Tapi LPMP lagi di lockdown, Bapak Ibu ada 2 orang teman kita yang kena. Jadi saya kagak boleh kemana-mana Kamis Jumat ini. Kalau kita ke Jalan Sisingamaraja, jangan lupa mampir ke SMA Islam Al-Azhar 3 Jakarta. Sungguh bertemu dengan Bapak Ibu semua membuat hati senang dan bahagia. Senang banget dah kita ngeliat sekolahan kita. Cakep banget dah tuh bunderan begitu. Siapa yang punya bunderan? Pak Isa, demen banget dia ngeliat bunderan kita. Paling seru berwisata ke Kota Tua. Jangan lupa mampir ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Apresiasi kepada guru SMA Islam Al-Azhar 3 Jakarta. Cakep. Untuk komitmen dan dedikasinya. Keren banget, kita keren banget dah. Bapak Ibu mantep banget dah tuh kalau kita naik sepeda warna-warni gitu tuh Pak Isa paling keren itu kalau dia naik sepeda begitu tuh Pak Isa itu. Bales Pak Dedi. Sepedanya kempes nanti Bu. Waduh. Bapak Ibu tadi mah buka pantun. Nah sekarang yang kita maksud ya kan, yang kita maksud adalah materi penguatan litnum. Saya tuh suka, jadi mohon maaf sebelumnya mau minta materi apapun, saya minta waktu untuk litnum dimasukin dah tuh. Kenapa? Karena amanat di supervisi mutu pendidikan kemarin litnum. Terus amanat kurikulum prototipe itu litnum. Ya, jadi tidak harus menggunakan kurikulum prototipe karena kita bukan atau belum sekolah penggerak, tapi lakukanlah litnum dalam pembelajaran dan penilaian. Bapak Ibu, saya tuh arahnya ke penilaian dulu, tetapi karena bentuk soal yang kita nanti rancang sama stimulusnya yang kita rancang ini, kita lakukan dalam penugasan, maka basisnya jadi pembelajaran. Gitu ya, makanya walaupun dia penilaian, jatuhnya ke arah pembelajaran karena yang kita ambil pada saat kegiatan bersama siswa di pertemuan terakhir pada KD kita. Contoh. Nah, ini pada saat Bapak Ibu mendapatkan materi AKM, ini slide-nya namanya slide sejuta umat. Dari teman Pusmenjar saat itu ya kan, sekarang namanya, aduh panjang banget itu. BSKAP gitu ya tadi ya, Badan Standar dan seterusnya, kurikulum serta pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu di slide ini kita akan mulai. Bahkan slide ini membelah menjadi 2 PowerPoint. PowerPoint pertama namanya penguatan literasi membaca. Isinya cuma literasi membaca pada kolom yang pertama sebelah kiri. Di dalam PowerPoint itu cuma ngomongin kontennya, proses kognitifnya, sama konteksnya, berslide-slide.
gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu habis ini saya share yang materi penguatan litnum pada literasi membaca sama penguatan litnum pada numerasinya. Nah, pada kolom yang di tengah, pada barisan di tengah ini akan ketemu bahwa literasi numerasi menjadi satu file tersendiri, namanya penguatan numerasi. Nah, sekarang saya mohon izin mengingatkan kembali karena kita udah pernah melihat ini, tapi ini akan kita implementasikan dalam membuat soal. Waktu ada yang bertanya, Bu Sri, emang literasi membaca bisa tuh buat mata pelajaran yang lain kecuali bahasa? Jawabannya ada pada konten informasi. Hanya bahasa Indonesia yang bisa memilih konten sastra dan informasi sekaligus. Tetapi semua mata pelajaran bisa milih konten teks informasi. Mata pelajaran apa sih yang kagak punya informasi gitu. Jadi begitu kita searching infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. KD pertama PPKN kelas 10 tuh, 3.1. Begitu kita infografis penyelenggaraan pemerintahan negara, kita pakai gadget ya kan. Waduh, yang namanya teks informasi banyak sekali dalam bentuk infografis. Maka itu milik PPKN. Nanti kalau kita cari misalkan seni budaya kelas 10, kita cari infografis lukisan termahal di dunia. Waduh, keluar teks informasi itu. Bahkan ketika dia menjadi angka, maka kita tidak lagi masuk ke literasi membaca, walaupun sumbernya adalah infografis, di dalam infografis itu angka, maka kita memasuki literasi numerasi. Maka kontennya bukan lagi informasi, tapi jatuhnya ke data. Bapak Ibu ulangi pertanyaan kedua. Bu Sri, emang numerasi bukannya cuma milik matematika sama mata pelajaran yang ngitung-ngitung ya? Emang numerasi bisa tuh ke mata pelajaran yang lain dikembangkan sebagai soal? Jawabannya, hanya matematika yang bisa memasuki 4 konten. Bilangan, pengukuran geometri, data dan ketidakpastian, sama aljabar. Tetapi semua mata pelajaran akan masuk ke satu konten, yaitu data. Jadi data ini sejuta umat. Sama kayak teks informasi sejuta umat. Tidak ada mata pelajaran yang tidak punya data. Gitu. Nah, begitu Bapak Ibu nyari infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. Saya kenapa pakai tangan ya? Kita langsung ke sini aja dah. Kita pakai Google, kita klik speakernya, kita ngomong dah tuh. Infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. Waduh, ya ampun yang keluar banyak banget. Bapak Ibu mau pilih gambar atau image bisa. Maka infografisnya keluar banyak banget yang bisa kita pilih menjadi stimulus. Begitu lihat stimulus atau infografisnya berangka-angka, kita ambil karena itu lebih penting karena numerasi belum optimal dikuasai anak kita dibandingkan membaca. Begitu dapat infografis, Bu Sri ada yang tulisan informasi, ada yang data dalam bentuk angka nih. Yang mana yang kita ambil? Yang data dulu dalam bentuk angka. Masuki literasi numerasi dulu. Bu Sri, ini saya udah dapat nih infografis, banyak kagak ada yang angka-angka satupun. Maka masukilah informasi. Maka kita ke literasi membacanya. Jadi Bapak Ibu selama ini, kita merancang soalnya dulu gitu. Sekarang kebalikan, kita nyari dulu stimulusnya. Ketika stimulus sudah dapat dalamnya adalah tulisan, tidak ada angka, maka kita sedang mengembangkan literasi membaca. Maka konten yang kita masuki informasi. Begitu kita cari infografis, keluarnya angka. Berarti kita masuk ke literasi numerasi. Yang kita masuki kontennya data. Waktu Bapak Ibu lagi searching dengan gadget atau HP-nya, yang disebut adalah mata pelajaran atau materi kita, seperti tadi, infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau kita cari infografis dan materi kita sebutkan, maka kita masuk ke konteks sosial budaya. Kalau kita mapelnya adalah PPKN. Gitu ya, karena kita bagian dari rumpun bahasa, rumpun sosial, dan rumpun budaya. Tapi kalau kita mata pelajaran IPA, kita nyari misalkan ya, infografis energi masa depan. Maka kita masuk ke konteks saintifik. Jadi konten itu, konteks itu dekat dengan materi pelajaran. Kalau kita nyari ilmuwan atau namanya apa ya selain ilmuwan, tokoh-tokoh mendunia gitu ya,
terkait mata pelajaran kita, maka kita barulah masuk ke konteks personal. Bapak Ibu itu dulu. Itu dulu, ingat kita akan lihat stimulusnya justru bukan soalnya. Gitu ya, kita lihat stimulusnya, maka saya memasuki daerah PPKN kelas 10. Gitu ya, PPKN kelas 10. Bapak Ibu ada ini. Semuanya boleh nggak pegang HP masing-masing. Bapak Ibu kita ke Google, semuanya mohon mempraktekkan. Kemudian setelah Bapak Ibu ke Google, Bapak Ibu sebut gitu ya, ucapkan infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang muncul seperti ini enggak? Yuk, semuanya mohon izin. Ada materi PPKN kelas 10 KD 31. Memang KD-nya nyebut ya, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi materinya penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka itu kita bawa dengan menyematkan kata depannya infografis. Sumber pertama soal kita yang menarik sebagai cara menguatkan litnum adalah infografis. Praktek dimulai dari sekarang. Bapak Ibu silakan 1 menit ke depan kita praktekin cari tahu infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. Saya juga ya. Infografis penyelenggaraan pemerintahan negara. Bapak Ibu arahkan ke image atau ke gambar. Gitu ya, kalau masih nemu kolom yang keklik itu semua, Bapak Ibu arahkan ke gambar, maka dia infografisnya lebih banyak lagi muncul. Nah, yang sekarang tampil tidak seperti yang ada di layar ya, karena bergeser waktu aja udah nambah lagi tuh. Ini sekarang ada tapera untuk pekerja, poin deklarasi kami, area perubahan ada 8, RUU Cipta Kerja, gitu, banyak banget. Jadi yang sekarang tampil di gadget kita, di HP kita malah lebih keren dibandingkan yang Bapak Ibu lihat di layar. Ini saya berarti seminggu yang lalu, gitu ya. Berarti ini terjadi perubahan. Nah, dari sini saya kan milih kan mana sih yang pemerintahan negara. Karena begitu saya mau nyari angka, saya nggak nemu angka. Yang saya temukan teks semuanya sama gambar. Begitu ketemu angka, saya klik ternyata bukan penyelenggaraan pemerintah negara, tapi pemerintah daerah. Laporan pemerintah daerah Bali, laporan pemerintah daerah Madura, gitu ya. Jadi transparansi keuangan di daerah itu luar biasa. Mereka membuatnya dalam bentuk infografis dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Bapak Ibu, akhirnya saya nggak apa-apa deh nggak dapat numerasi. Maka saya pilih infografis yang ini. Tuh, keren kan? Itu kayaknya kalau Pak Isa jadi polisi, Roma-romanya kayak begitu tuh gambar dia ya. Bapak Ibu, akhirnya infografis ini ketika diklik, maka dia di dalamnya ada teks lagi. Tuh, coba kita mau nyari apa kek di sini? Mau bikin soal PG bisa. Mau bikin soal menjodohkan dapat. Mau pakai soal esai juga bisa karena informasinya sudah lengkap. Dia menyediakan infografis menarik dan di dalam infografisnya juga ada melengkapi adalah teks yang sama gitu ya dengan tema mengenal lembaga anti korupsi di Indonesia. Jangan lupa selalu ada sumber kita sematkan. Kalau teksnya ada di bawahnya infografis, maka sumber itu cukup satu saja di bawah teks. Ya, tapi kalau kita cuma dapat infografisnya, nggak ada teks, maka di bawah infografis itu. Bapak Ibu sampai sini kita baru menguatkan litnum pada pelajaran PPKN. Bu Sri kagak ada angka-angka nih, maka kita masuk ke kompetensi literasi membaca. Bu Sri entah kalau dapatnya angka berarti bagaimana? Berarti kompetensi literasi numerasi. Kalau membaca, maka kontennya informasi, gitu ya. Kalau numerasi, angka-angka yang kita nemu, kontennya data. Karena kita PPKN, kita masuk ke konteks sosial budaya. Nanti kalau materi kita, mata pelajarannya IPA atau matematik, MIPA gitu ya, maka konteksnya saintifik. Bapak Ibu, karena saya barusan searchingnya infografis, begitu ngeklik dapat teks juga, maka saya tulis bentuk stimulus yang sekarang sedang kita lihat adalah infografis dan teks. PPKN nemu infografis dapat untuk literasi membaca. Nah, saya kagak nemu yang literasi numerasi. Akhirnya saya tidak ke infografis, sekarang saya searching lagi. Setelah infografis, maka sumber kita selanjutnya adalah grafik. Sebut materinya lagi.
grafik penyelenggaraan pemerintahan negara. Grafik nggak nemu, Bapak Ibu cari tabel. Sebut materi kita, penyelenggaraan pemerintahan negara. Gitu ya, cari tahu infografis, grafik, tabel, diagram, dan sematkan kita ucapkan bersama dengan materi kita pada KD itu. Kalau udah nggak nemu juga, maka kita tinggal menyebut aja penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau tanpa kata-kata infografis dan yang lain-lain, maka yang ketemu teks, gitu ya, yang ketemu bacaan. Jadi maksudnya prioritaskan pada daerah numerasi, kalau ditemukan itu, maka itulah yang kita kembangin jadi soal. Kalau tidak menemukan, maka silakan kita ke literasi membaca. Bapak Ibu, kalau PPKN ke literasi membaca mah udah biasa ya kan. Emang kagak ada apa literasi numerasinya PPKN. Nah, kita cari grafiknya. Gitu ya, maka saya ke searching kedua nih. Semuanya boleh ya, ikutan kita praktek ya. Bapak Ibu, kita ke HP kita aja, kita pakai speaker, terus kita sebut infografis, grafik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita sebut deh tuh. Mana Google kita nih dia. Grafik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, udah lain lagi sama yang tampil ini, udah nambah lagi dia. Kan gitu ya. Makanya kita tuh kalau bikin sumber, ketika dijadikan sebagai daftar pustaka, itu harus ada waktu kita mengambil. Gitu ya, tanggal dan jam kita mengambil. Karena siapa tahu dia sudah tidak bisa ditemukan karena sedang dalam pengeditan oleh si pemosting. Atau bahkan nama pemosting dia dihapus. Gitu ya. Maka kalau di daftar pustaka ada sumber dan kapan diakses, kapan di-download, kapan diambil. Nah, jadi akhirnya nemunya lain nih. Nah, di grafik penyelenggaraan pemerintah negara, saya pilih yang perbandingan piutang negara dan PDB. Ternyata di bawahnya ada teks. Teksnya berjudul. Kalau ada teks tidak berjudul, Bapak Ibu berikan judulnya. Gitu ya, prioritas baru pengelolaan piutang negara. Nah, nemu berangka-angka sampai belakang, maka ini bisa menjadi literasi numerasi. Kalau literasi numerasi, maka kontennya bukan informasi, tapi data. Karena kita PPKN masih sosial budaya. Karena kita searchingnya grafik, dapat grafik, dan di dalam ada teks, maka tulis grafik dan teks. Maka ini mau dibikin soal menjodohkan, seperti yang AKM nasional ditemui oleh anak kita, menjodohkan sebagai soal level 1 bisa. Mau pakai soal nomor 2, PG kompleks, yaitu PG yang jawabannya lebih dari 1 bisa. Mau ke uraian juga bisa. Gitu. Bapak Ibu, demikian PPKN ternyata bisa juga ke literasi numerasi. Nah, Bapak Ibu nanti ada yang bilang gini, Bu Sri, itu kayaknya bukan PPKN, itu kayaknya ekonomi dah. Tidak masalah, karena tidak berbasis materi sebetulnya. Yang kita bidik itu kompetensinya, kompetensi literasi. Yaitu sekarang kompetensi literasi numerasi. Bapak Ibu demikian, mohon maaf hanya 5 mata pelajaran. Silakan yang lainnya bisa diteruskan sendiri-sendiri. Kita harus cari tahu KD pertama semester genap, materinya apa, cari tahu infografisnya, dan akhirnya kita kembangkan stimulus. Sehingga menjadikan dia 3 soal. Soal pertama menjodohkan. Soal menjodohkan itu seperti ini. Ini kita sedang melihat contoh soal AKM pada jenjang kelas 11, pada jenjang SMA kelas 11. Menjodohkan itu memilih atau menyediakan 4 pernyataan. 3 atau 4 pernyataan. Di sini 3 ya, biasanya 4. Pernyataan itu diambil dari stimulus yang sudah kita kembangkan atau kita cari. Habis gitu, Bapak Ibu disandingkan dengan jawaban, di mana setiap pernyataan dijodohkan pada 2 pilihan. Jadi kayak kita ya kan, kalau kita kan sukanya pilih mana dia yang menjadi pasangan terbaik dari 2 pilihan ini. Jadi ini versi soal menjodohkan adalah 1 pernyataan dijodohkan dari 2 pilihan jawaban. Maka pilihan jawaban itu bisa disediakan dengan kata-kata benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, fakta atau opini, sistematis atau tidak sistematis. Itu kalau teksnya terkait dengan penelitian atau percobaan. Bapak Ibu, habis kita kembangkan 1 stimulus kita menuju ke soal menjodohkan sudah, kita ke arah soal kedua PG. Kalau menjodohkan itu mewakili soal level 1. Hanya menemukan teks aja. Ketika teksnya ada, tersedia, secara tersurat terlihat, maka itu adalah level 1. Jadi anak timbang mencari tahu
ada atau tidak. Begitu nomor 2, level 2 soalnya PG. Kebetulan ini nomor 2 di tengah bukan PG kompleks. Bapak Ibu kalau bisa arahkan ke PG kompleks. PG dengan jawaban lebih dari 1. Nanti di stemnya kita kasih keterangan dalam kurung jawaban lebih dari 1. Nah kalau tidak bisa menciptakan PG kompleks, maka kita ke level 2-nya PG saja. Seperti ini. PG dengan 1 jawaban. Nah, baru yang essay. Menurut pendapat Dewan Ekonomi, bahwa dari stimulus yang disediakan, ada 2 tabel terkait negara A, negara B dilihat dari pendapatan per kapita, dan ada deskripsi terkait dengan kategori negara miskin dan kaya. Maka menurut Dewan Ekonomi Internasional ini dia memilih negara B yang perlu dibantu. Berarti Dewan Ekonomi menyimpulkan bahwa negara B lebih berpredikat miskin dibandingkan negara A. Nah, apakah kamu setuju dengan pendapat Dewan Ekonomi ini? Jelaskan pendapatmu. Bapak Ibu, jadi esainya itu diarahkan demikian. Dari soal matematika misalkan ya, yang ada pada tabel berikut ini, atau grafik berikut ini, maka menurut temanmu yang bernama Doni, jawaban atau penyelesaiannya adalah 6,5. Titik. Apakah kamu setuju dengan pendapat Doni? Kemukakan alasanmu atau penjelasannya. Jadi selalu ada kata dulu, kata siapa, dan apakah anak itu setuju atau tidak. Itu adalah tipikal soal esai milik AKM. Kita ikuti, dia mewakili level 3, yaitu penalaran atau C5. Gitu ya. Bapak Ibu terima kasih. Kalau boleh, kita buka sesi tanya jawab. Oh iya, saya mau kasih.